Baik anak-anakku, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semua. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini anak-anakku masih semangat untuk mengikuti kegiatan video conference mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya yang semula diadakan atau dilaksanakan pagi pukul 9 pagi tadi ternyata ada kendala, ada pemadaman listrik sehingga harus ditunda, dan alhamdulillah barusan tadi ini sudah menyala. Alhamdulillah akhirnya Vicon ini bisa kita laksanakan. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum nanti kegiatan ini kita mulai, silahkan anak-anakku bisa berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan nanti acara bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama. Baik anak-anakku, sebelum saya mulai, ini perlu saya tampilkan karena materi kita adalah pengelolaan dokumen menggunakan aplikasi Office ya, Microsoft Office. Itu banyak yang anak-anakku sudah pernah belajar di SMP dulu, kemudian diulang lagi untuk materi atau di kelas 10 SMK ini. Anak-anakku yang berbahagia, perlu saya bentar ya, saya share screen dulu yang untuk sebentar. Bentar ya, mohon maaf, saya tanyakan dulu. Ini adalah contoh beberapa lamaran pekerjaan. Ini barusan kita atau saya memperoleh informasi dari alumni. Nah, di sini sangat jelas semua hampir lowongan pekerjaan itu di sini mencantumkan beberapa persyaratan, itu yang mana di situ harus bisa mengoperasikan komputer, itu minimal dicantumkan di sini. Kemudian ada lagi ini ya, lulusan SMK. Ini karena ini di bidangnya di admin atau kasir atau apapun, itu di sini pasti terlihat ada di persyaratan lowongan pekerjaan. Contohnya di sini, ya kan? Contoh lagi saya ambil, ini barusan, ini kemarin bulan September ya, ini baru lulusan SMA SMK. Kemudian di sini mempersyaratkan dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Artinya apa? Artinya hampir semua lowongan pekerjaan itu memang mensyaratkan bahwa minimal harus bisa mengoperasikan komputer. Gitu. Contoh lagi di sini, ya kan? Ini di sini juga begitu. Ya, apalagi sebuah jurusan PBS atau akuntansi harus betul menguasai namanya Microsoft Excel. Contoh lagi, saya punya banyak, ini saya kumpulkan semuanya, menguasai Microsoft Office, ya kan? Ada lagi juga di sini menguasai rumus Excel, ini apalagi ini accounting, sebuah akuntansi. Ya, minimal harus yang PBS, anak-anak PBS minimal harus menguasai Microsoft Excel. Syukur-syukur nanti semua aplikasi yang ada di Windows itu bisa kamu kuasai. Nah, ini juga begitu, minimal SMA atau SMK, kemudian menguasai Microsoft Office yaitu Word dan Excel. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mana hampir semua pekerjaan itu mengisyaratkan wajib bisa mengoperasikan aplikasi Office atau mengoperasikan sebuah komputer. Nah, oke. Kita sekarang beranjak ke materi inti anak-anakku. Itu tadi sebuah pengantar untuk memotivasi kalian. Kemudian yang berikutnya akan saya sampaikan tentang cara
mengoperasikan atau mengelola sebuah dokumen dalam menggunakan aplikasi Office. Anak-anakku, bagi kalian yang tidak memiliki laptop ya, aplikasi Office itu bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan menggunakan Android. Ada macam-macam ya, contohnya WPS Office, King Office, kemudian Microsoft sendiri. Ada salah satu merek handphone yang apa ini terinclude dengan Microsoft. Jadi salah satu merek Samsung atau Oppo itu ada salah satu tipe tertentu yang di dalamnya itu sudah include aplikasi Office atau Microsoft itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku nanti saya harapkan kalau yang bagi anak-anak yang sudah bawa laptop atau sekarang sedang membuka laptop, itu yang sangat saya berterima kasih ya, sehingga kita bisa praktek bersama-sama. Kemudian nanti kendala apa yang dihadapi anak-anakku bisa ditanyakan sekaligus di sini, kemudian kita nanti carikan solusinya atau cara untuk menyelesaikannya. Saya lanjutkan anak-anakku, bentar ya, saya share screen lagi untuk bentar, mohon ditunggu. Oke, pada saat kalian membuka ini aplikasi Microsoft Word ya, Microsoft Word seperti biasa, Start, kemudian All Program atau Microsoft Word. Kemudian akan tampil seperti ini. Ternyata di Microsoft Word itu ya, di Microsoft Word itu memiliki beberapa template. Di Microsoft Word itu bisa digunakan untuk bisnis, bisa untuk menggunakan kartu nama, bisa flyer, bisa surat, bisa pembelajaran atau pendidikan, macam-macam. Nah, ini contoh-contohnya. Ini adalah sampel sebuah dokumen ya. Anak-anakku bisa nanti membuat salah satu dokumen ini biar tidak menata dari awal, dari nol, merancang sendiri, kemudian harus menyusun mulai dari hurufnya bagaimana, tata letak huruf-hurufnya, kalimatnya bagaimana. Ini adalah salah satu contoh atau template ya. Template itu sebuah model yang disediakan oleh aplikasinya itu sendiri, tinggal kita mengganti, mengedit gitu aja. Kemudian fitur-fiturnya atau mode-modenya sudah diatur di sini, tema-temanya. Kemudian ini saya ambil contoh sebuah kartu nama. Nah, di sini kartu nama ini sudah ada sebetulnya anak-anakku, tinggal menyesuaikan kertasnya itu apa, kemudian nanti ukurannya berapa, apakah itu kartu nama untuk industri, apakah itu kartu nama untuk mahasiswa atau pelajar atau yang lainnya, atau untuk bisnis, silahkan. Nah, oke, itu ya anak-anakku, ini awal kalian memahami. Jadi di dalam rahasia Microsoft Office itu banyak sekali yang mungkin perlu kalian ketahui ya, gitu ya. Jadi kesempatan kita belajar Office itu hanya di kelas 10 ini. Besok kelas 11, kelas 12 sudah tidak ada mata pelajaran namanya simulasi dan komunikasi digital. Yang ada hanya kelas 10. Jadi anak-anakku bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Mumpung kesempatan ini ada di kelas 10. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Karena saya ingin membuat dokumen baru, berarti diklik blank. Ini diklik 2 kali. Nah, ini berarti blank dokumen. Gitu ya. Baik ya anak-anakku. Ini dokumen baru atau kosong. Saya ambil sebuah naskah ya, biar nanti anak-anak tidak terlalu banyak menulis ya. Saya ambil contoh ya, mohon maaf anak-anak yang baru bergabung, mungkin saya terlambat untuk untuk approve ya, mohon maaf ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh anak-anakku seperti membuat daftar isi. Nah, membuat daftar isi ini contohnya di sini saya ambil. Sebentar ya. Nah, ini saya ambil data sebuah dokumen. Nah, seperti ini ya.
Nah, anak-anakku di saat membuat daftar isi ini ternyata tidak boleh sembarangan asal menulis. Nah, ya kan? Daftar isi ini yang jelas adalah judul, taruh di tengah. Yaitu apa, rata tengah. Ya, anak-anakku nanti kalau misalkan layarnya salah menampilkan atau kurang tepat, tolong saya diingatkan ya, enggak apa-apa. Nanti anak-anakku di tengah jalan mungkin ada yang saya ndak memilih layar yang tepat atau share screennya salah, tolong diingatkan. Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan nanti saya tidak terlalu cepat. Nah, daftar isi ini adalah di rata tengah, maka ini saya blok, kemudian rata tengah ini yang dan aku bisa terlihat di layarnya masing-masing. Ini saya perbesar layarnya. Oke, yang insya Allah sekian. Nah, anak-anakku, di saat kita membuat daftar isi ya, perlu kita rancang dulu. Ini saya hapus dulu ya. Pada saat menulis bab 1 pendahuluan, ini seharusnya titik-titik ini ya kan, titik-titik ini, kemudian di samping kanan adalah nomor halaman, betul kan? Nah, cara yang benar ini, tolong perhatikan anak-anakku, cara yang benar ini harus kita blok dulu, desain dari awal ini sebelum nanti semuanya terlanjur. Kalau anak-anakku sudah terlanjur mengetik banyak, Pak bagaimana Pak kalau sudah ngetik terlanjur banyak? Tidak apa-apa, jangan takut ya. Di Microsoft Word itu meskipun kalian sudah terlanjur menulis semuanya sampai selesai, sampai 100 halaman misalkan, diedit belakang boleh, ya nggak apa-apa. Ya asalkan kalian harus memahami caranya, memahami langkah-langkahnya gitu. Nah, ini saya blok kenapa? Karena ini saya sudah terlanjur menulis ya. Nah, kemudian dipilih ini ruler penggaris. Ingat, penggaris ini harusnya ada ya. Kalau tidak ada bagaimana? Menu view. Ruler ini kalau centang ada berarti harusnya ada. Kalau ini dihilangkan centangnya, maka penggarisnya hilang. Nah, ini saya tampilkan lagi ruler di centang. Ya, semuanya ada di menu view. Nah, mau Microsoft Office yang versi berapa, tampilan untuk mengatur tampilan ini ada di menu view. Oke. Nah, kita ambil rata-rata bab 1 pendahuluan. Ini jaraknya sampai angka 4 misalkan, 4 cm ya. Sekian. Kemudian nanti titik-titiknya garisnya sekian. Nah, garis ini ya, titik-titik ini adalah kita ambil yaitu sekitar 15,5. Nah, segini ya. Kemudian baru kita ambil angka. Untuk langkah berikutnya adalah angka halaman. Nah, angka halaman ini kita buat rata kanan atau tabulasi kanan. Tabulasi itu apa? Tabulasi itu apabila kita menekan tombol tab pada keyboard. Ya, ingat ya, tombol keyboard di atasnya caps lock yang biasa kalian membuat huruf besar balok, itu ada tombol caps lock, di atasnya itu ada tombol tab. Tab itu adalah untuk menuju ke jarak tertentu. Nah, tab ya, kalau dia ada tanda tab ini maka dia akan berhenti. Nah, saya tekan tab ini, dia akan berhenti di sini. Itu adalah fungsi tabulasi. Ini tabulasi, begitu ya. Ini sama seperti mesin ketik manual. Ini tabulasi tujuannya untuk mengarahkan pemberhentian tabulasi, di mana dia akan menandai, maka dia akan berhenti di tanda tersebut, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian untuk angka halaman, nomor halaman, karena ini adalah seharusnya rata kanan, ini tabulasi rata kiri ya, L, hurufnya atau simbolnya L, maka kita rubah di pojok sebelah sini itu ada tabulasi. Ya, rumah tabulasi itu ada di sini anak-anak. Mudah-mudahan anak-anakku bisa melihat ya. Mohon maaf karena saya tidak dibantu dengan operator, dengan host, sehingga saya juga merangkap host sekaligus presenter. Jadi saya ya narasumber sekaligus saya host, jadi tidak bisa memantau. Mungkin anak-anak yang baru bergabung, saya juga mungkin terlambat mengapprove ya, mengapprove. Jadi mohon maaf kalau saya terlambat mengapprove ya. Ya, saya sambil nyambi approve anak-anak. Baik, saya lanjutkan. Nah, di pojok sebelah sini
kiri paling atas ini adalah tabulasi rumah tabulasi. Kita rubah, kita klik. Nah, ini berubah tengah. Ini tabulasi tengah. Ya, kemudian ini saya klik lagi tabulasi kanan. Karena angka untuk berhenti sebuah angka halaman di sini nanti adalah rata kanan, saya rubah ke rata kanan dulu ini. Kemudian jika sudah rata kanan, maka saya klik di sini. Nanti berhentinya di sini. Nah, ini saya klik garis, maka dia akan muncul tabulasi sebelah kanan. Ya kan? Begitu saya tab, baru kemudian dia akan menuju ke tanda tabulasi, dia akan berhenti di sini. Nah, baru saya tulis angka 1. Begini seterusnya. Ya. Pak, lalu bagaimana menandakan titik-titik ini? Oke, titik-titik ini saya hapus. Nanti sampean Anda nanti bisa melihat keistimewaan tabulasi, ya, keistimewaan tabulasi. Sebentar, saya sambil ada yang masuk, saya harus approve. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Ya. Nah, ini untuk membuat tanda titik 2, begitu saya tab, nanti langsung muncul tanda titik 2. Oh, maaf, bukan titik 2 ya, titik menuju ke pemberhentian tabulasi. Oke, saya blok ini. Saya pilih menu home paragraf. Nah, ini menu paragraf. Saya ulang lagi ya. Home, ada paragraf di sini. Kemudian ini ada tanda pilihan menu paragraf. Nah, ini kan ribbon. Ternyata di paragraf ini bisa ditampilkan lagi. Ya, diklik tanda kecil tadi, kemudian pilih tabulasi. Ini kolom tab tabulasi ya, di pojok kiri paling bawah. Bentar, ada yang masuk, saya approve dulu. Oke. Nah, saya ulang lagi. Nah, tabulasi ini saya pilih. Nah, ya kan? Nah, supaya nanti titik 2-nya itu muncul secara otomatis, maka saya cari 15,5 ini. Saya pilih 15,5 ini, saya pilih. Kemudian saya tambahkan tanda titik-titik. Nah, nomor 2 ini. Saya pilih jarak tadi 15,5 karena ini adalah 15,5. Maka saya setting, saya set 15,5 ini, saya buat tanda titik-titik. Jadi jaraknya loncatnya itu nanti dia akan muncul tanda titik-titik. Kemudian setelah selesai klik set. Oke, clear. Ini akan otomatis titik-titik. Ya. Begitu ya, anak-anak. Nah, oke, sekarang saya lanjut lagi. Bab, misalkan di sini ada subbab. Subbab di sini adalah A, B, C, begitu kan ya. A misalkan A besar, A titik 2 atau titik, kemudian latar belakang. Nah, gini kan. Nah, anak-anak, begitu saya mengetik A titik spasi, ini ya, ini tolong diperhatikan betul. Anak-anak kebanyakan takut, malah bingung kalau saya menulis A nomor penomoran secara otomatis. A titik A besar titik spasi, otomatis dia akan membuat nomor baris otomatis. Ini contoh, ini kenapa kok bisa otomatis? Ini dilihat saja. Begitu saya blok, nah, saya klik, ini dia ngeblok, dan ini adalah aktif. Berarti saya pakai ini adalah nomor baris otomatis. Saya enter, muncul B lagi, ya kan? Misalkan di sini tujuan, saya enter lagi, muncul sendiri C. Begitu seterusnya, ya kan? Nah, begitu seterusnya. Saya tidak menulis B, C, D, tetapi karena ini adalah nomor otomatis, nomor baris otomatis, maka ini akan mengisi secara otomatis A, B, C, D. Begitu juga dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu ya anak-anak. Oke. Nah, setelah sampai di sini, tolong perhatikan. Saya tekan tombol tab di atasnya caps lock 1 kali, maka dia akan muncul titik-titik sendiri. Ya. Bisa dimengerti anak-anak ya? Nah, begitu nih. Ini adalah pengaturan tabulasi tadi.
Begitu saya tekan tab, tinggal kita masukkan misalkan angka 3 karena di halaman 3 latar belakang. Saya lanjutkan lagi, saya taruh kursor di sini tujuan. Saya tab lagi, ya kan? Kemudian tab lagi muncul langsung otomatis titik 2, titik-titik seterusnya. Baru kemudian nomor halaman dan seterusnya. Begitu anak-anak ya. Paham ya? Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Pak, misalkan di C ini ternyata ada subbab lagi, subbab lagi, subbab. Nah, itu begitu ya. Misalkan di sini ada angka 1, waktu. Ya kan? Saya enter tadi. Ini seharusnya 1, Pak, karena di sini ada pembukaan misalkan. Nah, saya mengetik 1 titik spasi. Ingat ya. Angka otomatis, supaya kalian bisa mengetik angka secara otomatis ditambahkan spasi. 1 titik spasi, A titik spasi, Romawi 1 titik spasi. Jangan takut salah, jangan takut apa istilahnya, angkanya kok harusnya kok 2 kok muncul 1, jangan takut, nanti kita bisa edit. Oke. Nah, 1 misalkan di sini acara demo awal atau registrasi misalkan ya. Waktu peserta gini misalkan. Nah, begitu saya enter maka dia muncul 2 otomatis. Nah kan, pelaksanaan ini ya, 3 dan seterusnya. Nah Pak, setelah 3 ini harusnya D, Pak, kesimpulan. Saya harus bagaimana, Pak? Di enter saja, nanti hilang sendiri, ya kan? Saya ulang lagi ya anak-anak. Oke. Nah, pelaksanaan ini saya hapus. Nah, begitu saya main enter, Anda enter, maka muncul 3. Loh, Pak, kok 3, Pak? Di backspace saja dihapus ya, atau di enter lagi boleh. Kemudian baru D titik spasi, dia otomatis menyesuaikan di atasnya, ya kan? Posisi otomatis di atas ini dia akan menyesuaikan. Berarti bagaimana? Kita lanjutkan, misalkan kesimpulan. Nah, begini ya, di tab lagi, ini sudah sesuai dengan tabulasi pemberhentiannya di sini, di tab lagi muncul otomatis titik 2, kemudian baru nomor halaman. Begitu seterusnya anak-anak ya, bisa ya. Pak, setelah daftar isi ini bagaimana kalau saya membuat naskah lagi? Nah, ingat anak-anakku, kalau daftar isi selesai, misalkan ini ya, mengetik naskah, ini saya sembarang mengetik, saya tekan tab, dia masih mengikuti atasnya ya, mengikuti atasnya. Bagaimana? Berarti harus dibersihkan lagi set. Untuk kalau memang daftar isi selesai, berarti untuk set tabulasinya harus dihapus atau dibersihkan lagi. Caranya bagaimana? Di blok lagi, menu paragraf, menu home, paragraf, diklik, tabulasinya dilihat kembali. Nah, tabulasi yang di sini ini harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan? Mau di clear satu persatu boleh, clear all, langsung sekalian nanti di clear all, semuanya selesai. Kemudian baru diklik oke, hilang nanti. Gitu ya. Nah, syukur-syukur anakku kalau memang bawa laptop atau sedang menyalakan laptop, kemudian membuka aplikasi Office, ya, saya sangat mengharapkan seperti itu. Karena nanti anak-anak bisa langsung ikut praktek, kemudian nanti bisa langsung menyampaikan kendala-kendala, atau mungkin share screen. Anak-anakku bisa share screen, nanti saya pantau di sini. Begitu kalian praktek, bisa saya pantau di sini. Nah, saya kan bisa melihat pekerjaan kalian bagaimana dan seterusnya. Gitu ya. Sebentar. Apa nduk? Sampeyan dulu kok. Pak Taris yang itu buat baik, selamat datang yang sudah barusan bergabung ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang baru bergabung bisa menonton rekaman, jadi tidak terlambat jauh. Oke, saya lanjutkan lagi.
Saya ambil contoh lagi ya naskah. Ini biar anak-anak tidak apa. Nah, oke, ini saya ambil naskah di internet. Anak-anak kalau ambil naskah di internet, semua insya Allah semuanya bisa. Tinggal dibuka webnya, kemudian di blok atau dipencet terus, kemudian pilih salin ya, kan seperti itu kan. Kemudian dibuka Microsoft Word-nya, kemudian ditempel atau dipencet terus, kemudian ditempel. Oke, ini saya buat halaman baru. Kalau buat halaman baru anak-anak, saya sarankan jangan di enter terus ya. Seperti ini tidak boleh di enter terus, kemudian baru biar turun ke halaman 2. Salah besar ya. Saya ingatkan anak-anak, itu adalah salah besar. Ada cara yang simple mudah. Kalau kalian menggunakan menu, bisa layout, kemudian break, terus next, back ya. Kalau kalian tidak mau ribet, Ctrl Enter. Oke, saya ulang lagi. Kalau mau menuju ke halaman berikutnya, halaman 2, 3 dan seterusnya, jika memang ini selesai, jangan ditekan Enter. Caranya tekan Ctrl Enter. Oke, menuju ke halaman berapa? Halaman 2. Begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak tetap mengikuti, tetap fokus. Ya, ini kita belajar karena ini adalah modal atau bekal untuk kalian nanti suatu saat bekerja ya. Anda bekerja itu kadang bisa di operator, tapi suatu saat bisa ditempatkan lebih atas lagi sebagai manajer, sebagai kepala bagian. Tentunya ini sangat digunakan sampai saat ini ya. Tolong itu sebagai motivasi untuk kalian. Saya lanjutkan. Ini contoh sebuah naskah ya, sebuah naskah. Anak-anakku, kalau kalian amati naskah ini ada berapa paragraf? Mungkin yang mau menjawab silakan. Tidak apa-apa, dibuka mikrofonnya langsung menjawab. Ayo. Yang ada di layar ini ada berapa paragraf? Anak-anakku, ada yang bisa menjawab? Kira-kira ada yang tahu berapa paragraf? Halo. Oke, saya buat seperti ini ya. Anak-anakku, ada berapa paragraf? Banyak. Oke. Banyak itu berapa? Bingung ya? Saya membuat naskah seperti ini. Kadang orang seketika melihat dengan spontan, dia akan mengatakan satu paragraf Pak, begitu. Padahal ini terdiri dari berapa? Ya memang jawabannya memang banyak ya kan. Taunya dari mana? Coba ya, amati layar berikut. Ini sudah saya perbesar layarnya. Oke, saya pilih atau saya pencet tanda ini. Nah, tanda ini kan ada tanda ini ya, seperti view ya, kebalik, kebalik ini. Tandanya ini adalah ditekan enter, artinya ini adalah pergantian paragraf. Kalau ada tanda ini berarti pernah di enter, berarti ini ditekan enter. Padahal enter itu kalau di naskah itu tujuannya membuat paragraf baru. Berarti kalau saya hitung paragraf ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kalau saya buat menjorok ke dalam, ini saya blok, saya jorok ke dalam, nah baru muncul paragrafnya ada berapa ini. Nah, sehingga tidak bisa ditipu ya kan. Di layar tadi kita lihat ini semuanya satu paragraf Pak, karena jadi satu. Padahal kalau diamati menggunakan bantuan ini, tanda ini ya, ini berarti menunjukkan nanti yang terlihat paragrafnya itu ada berapa, 1, 2 dan seterusnya. Nah begitu kan ya Pak. Menghilangkan paragraf bagaimana? Tinggal taruh di sini, di delete dengan space, backspace kan beda ya. Kalau delete menghapus karakter di sebelah kanan,
Kalau backspace itu tanda panah ke kiri, biasanya kamu ada di keypadnya handphone masing-masing, itu nggak ada delete, yang ada backspace, ya kan. Kalau kalian menempatkan kursornya salah, terus dipencet backspace, ya berarti nanti yang terhapus adalah di sebelah kiri. Tetapi kalau di keyboard laptop atau komputer ada tombol 2 untuk menghapus karakter itu. Backspace di sebelah kiri kursor, kursor ini kedip-kedip. Kalau delete menghapus di sebelah kanan kursor. Begitu ya. Nah, anak-anak, ini ada setelah satu kata, ini ada tanda titik. Nah, titik ini bukan saya mengetik tanda titik, bukan. Tanda titik ini adalah menunjukkan bahwa ini spasi, menekan tombol spasi satu kali. Jadi tidak bisa ditipu anak-anak. Sebuah naskah itu kalau besok kalian dites di ruang pekerjaan, kemudian disuruh membuat naskah, kemudian dikumpulkan filenya, terus dicek sama HRD yang bagian nyeleksi, yang bagian ngetes, dipencet tanda ini sudah ketahuan. Loh, ini kok spasinya 2, kenapa? Saya ketik 2 ini. Nah, ya kan? Ini spasi ya anak, bukan titik. Kelihatan, loh kenapa kok didorong ini tanda titiknya kok banyak? Ya karena halamannya biar pas pak, karena biar paragrafnya, biar teksnya lepas. Ya tidak bisa ya anak, tidak bisa ditipu ya. Jadi ini sangat penting sekali anak-anak, ya kan. Kalau begitu ini dipencet ini sudah langsung ketahuan semuanya. Nah, kalau saya matikan ini tidak terlihat lagi. Oke, saya jadikan satu paragraf ya. Ini saya tinggal delete, sudah semuanya langsung menjadi satu paragraf. Nah, ya kan? Ya, ini baru paragraf kedua. Ini paragraf ketiga dan seterusnya. Nah, ini saya tekan delete. Nah, begini kan, karena saya tadi copy paste dari naskah web. Nah, jadi dia copy paste-nya langsung per paragraf, bukan per baris. Nah, oke. Berikutnya adalah mengatur kolom dan wordpad. Oke. Wordpad itu seperti apa? Kolom koran itu seperti apa? Tolong amati. Ini masih rata kiri. Kok tahu rata kiri? Ini nyala. Ya kan? Ini aktif ya. Ya, sebentar anak-anak yang barusan izin. Saya izinkan approve dulu. Oke. Saya sambil nyambi approve teman-teman yang baru gabung. Nah, ini rata kiri masih berantakan, kanannya masih seperti ini. Nah, saya rapikan pakai rata kiri kanan. Gini ya. Oke, sudah rapi. Kemudian barisnya, jarak antar barisnya saya buat 1,5 seperti ini. Ya, 1,5. Bisa kalian sesuaikan, ya kan? Bisa. Nah, ini anak-anak ada istilah jarak antar baris, jarak antar paragraf. Kalau ini baris 1, baris 2, 3, 4 ini jarak, namanya jarak antar baris. Tapi kalau jarak antar paragraf seperti ini contohnya. Saya pilih ini. Nah, add space before paragraph. Masukkan jarak sebelum paragraf. Nah, sehingga sini. Oke, saya ulang lagi. Saya blok yang ini dulu. Agar paragraf yang di bawahnya lebih lebar, berarti kan after setelah saya blok ini. Jadi paragraf setelah, ya setelah paragraf yang saya blok, berarti after. Saya pilih after. Oke, saya pilih ini after, berarti jarak di bawahnya ini semakin lebar. Kalau tadi seperti ini, nah kemudian berikutnya seperti ini, seperti ini ya kan, lebih lebar. Oke, itu adalah after paragraf, jarak antar baris, jarak antar paragraf ya. Oke, saya lanjut lagi. Bentar, masih ada yang barusan join. Oke. Selamat bergabung anak-anak yang baru bergabung. Mudah-mudahan nanti tidak terlambat terlalu jauh ya.
Saya lanjutkan tadi tentang apa? Tentang kolom koran, dua kolom koran dan apa? WordPad. Oke, saya blok. Saya menulis WordPad dulu ya. Atau cukup tidak usah diblok tetapi diletakkan di awal, sini boleh. Saya pilih menu ini drop cap ya, maaf bukan WordPad tetapi drop cap. Nah, menu insert kemudian drop cap ini. Nah, dipilih drop it seperti ini anak-anak. Biasanya kalian kalau membaca majalah, membuat artikel, membuat novel, membuat koran, pasti huruf pertamanya seperti ini. Ada dua pilihan anak-anak, droped dan immersion. Nah, coba kalian amati perubahan ini. Kalau droped, baris yang lainnya dia akan di bawahnya. Kalau immersion, apa? Baris yang di kiri itu semuanya lurus, mulai dari baris 1 sampai baris terakhir. Kalau ini 1 2 1 2 3, baris 1 2 dan 3 sepanjang hurufnya ini mengikuti. Sedangkan baris yang keempat, 5 6 dan selanjutnya dia akan letaknya di bawah cap. Cap itu kan kepala ya, cap, drop cap. Nah, ini adalah drop cap. Nah, kan? Oke. Nah, bagaimana kalau immersion? Oke, saya rubah immersion. Nah, seperti ini. Baris 1, baris kedua, baris ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Dia akan rata kiri semuanya, sama semuanya posisinya. Nah, berbeda dengan apa? Drop pad. Nah, ini. Oke. Bentar, barusan bergabung. Oke. Nah, anak-anakku, berikutnya membuat kolom koran. Oke, saya blok semuanya. Ingat, membuat blog ini, nah ini tolong hati-hati. Perhatikan ya, saya tidak hanya menyampaikan secara lisan, akan saya praktekkan. Kesalahannya ada di mana? Saya blok semuanya ini, sudah saya blok. Jadi naskah ini sudah saya blok. Kemudian saya potong menjadi dua koran. Gimana menu layout? Nah, layout. Oke. Nah, kolom korannya dia nggak aktif. Kolom korannya dia nggak aktif karena apa? Nah, oke. Nah, coba kalau begini bagaimana? Nah, saya blok ini lagi juga tidak aktif. Padahal ini P-nya juga nggak saya blok. Nah, ini tentunya sering terjadi anak-anak ini. Anak-anak ini sering terjadi. Di saat membuat kolom koran itu ternyata karena apa? Karena salah ngebloknya. Jadi saya ulang lagi, ini ngebloknya itu posisi kursornya berbentuk I seperti ini, jangan seperti ini ya, jangan pakai yang panah ini, jangan ngebloknya, tapi posisinya diletakkan di hurufnya, karakternya ini, kemudian diblok ke bawah. Nah, kadang-kadang ini juga salah juga loh, nggak mau lagi. Oke, saya ulang lagi. Maaf. Oke, saya ulang lagi. Nah, ya kan? Nah, salah ngebloknya itu bisa nggak muncul ini. Saya sarankan ngebloknya harus hati-hati, gitu. Nah, kemudian menu layout, pilih kolom. Berapa kolomnya dengan 2? Seperti ini. Oke. Gini hasilnya ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya di layarnya masing-masing. Ini adalah membuat kolom, bentuknya seperti kolom koran. Oke. Nah, coba kalian amati lagi. Saya perkecil, nggak apa-apa, saya perkecil hanya untuk melihat view layout dari kolom ini. Nah, ya kan, seperti ini.
Nah, ada kolom koran seperti ini yang tidak dikehendaki. Harusnya nggak begini. Harusnya kiri dan kanan itu banyaknya naskah imbang. Nah, seperti ini masih banyak selisih, banyak sebelah. Yang ini full sampai ke bawah, sedangkan yang ini kepotong, hanya separuh saja. Koran nggak begini, koran itu seharusnya imbang antara jumlah banyaknya naskah di kanan dan di kiri, kedua-dua kolomnya ini imbang banyaknya. Ini karena apa? Karena salah lagi ngebloknya, anak-anak. Ngebloknya salah. Ini saya undo ya, saya ulang lagi. Sebentar, saya approve dulu. Ada yang barusan join. Oke. Ya, mohon sabar ya untuk absennya ya. Mohon sabar. Oke, saya lanjut lagi. Oke, nah saya tekankan lagi, kalau salah ngeblok hasilnya tadi salah. Oke, perhatikan sekarang saya ngeblok lagi. Nah, hati-hati ngebloknya. Ini kalau pakai mouse lebih enak ya, kalau daripada pakai touchscreen. Nah, ngeblok ini kalau bisa jangan sampai melebihi setelah titik, persis di titiknya ya, titik, tanda titik kan, masyarakat titik ya. Saya perbesar lagi. Oke, sekian. Oke, ngebloknya jangan berlebih, persis di titik. Oke, paham ya? Baru kemudian kolom koran diaktifkan. Nah, gimana hasilnya? Rata, sama-sama imbang. Yang kiri juga banyak, yang kanan juga banyak. Oke, sudah berapa materi ya, sudah berapa trik yang kalian tadi amati, yang kalian lihat, pelajari. Jadi kita belajar bersama-sama ini. Lumayan tadi ada beberapa trik, beberapa cara atau langkah-langkah, mulai membuat daftar hadir, daftar isi, sampai dengan membuat kolom koran seperti ini. Ini baru dua tema ya. Banyak nanti di Microsoft Word ini kalian bisa buat logo. Di Microsoft Word ini kalian bisa buat sampul. Sekarang luar biasa fitur Microsoft Word, semakin hari semakin lengkap fiturnya. Ya, begitu. Nah, ini bisa dirubah. Pak, ini hurufnya kok kurang bagus. Silahkan diatur huruf B-nya ini, misalkan dikasih yang agak modern. Nah, seperti ini. Atau biasanya ini. Oke, itu ya anak-anak. Bentar, baru ada yang masuk. Oke. Sampai di sini anak-anakku, ada yang mau bertanya mungkin dari langkah-langkah awal saya tadi sampai dengan membuat kolom koran ini, sebelum lanjut ke materi atau ke tema berikutnya ya. Jadi ini tema yang sangat penting ya, dan ini insya Allah tetap digunakan nanti sampai nanti. Silakan, saya beri waktu 3 menit anak-anakku yang mau bertanya ya. Kalau misalkan malu bertanya bisa dimasukkan di kolom chat. Belum ada ya yang bertanya. Oke. Nah, itu tadi tentang ya. Ada yang menyalakan mikrofon? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Itu menyalakan mikrofon mau bertanya atau halo? Nggak ada ya. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut seperti ini. Mohon maaf, bentar. Oke, ini ya. Ini ada naskah seperti ini anak-anak, rumus matematika ya. Ini sulit memang, harus butuh ketelatenan. Tetapi kalau kalian tidak pernah
tidak pernah melatih belajar praktek sulit, ya kan? Nah, seperti ini rumus matematika seperti ini. Membuat laporan besok kalau kalian prakrin atau PKL, kalau membuat laporan itu biasanya nanti juga ada mungkin rumus-rumus atau mungkin jurusan tertentu, farmasi misalkan, itu nanti akan membuat seperti ini. Ya, ini namanya math equation. Ya, rumus matematika, menambahkan rumus matematika. Ya, jadi ini kalau kita bahas seperti ini panjang, tetapi saya sampaikan secara dasarnya saja ya. Tinggal kalian mau taatinya sendiri ya. Kalau kalian mau taatinya sendiri, insya Allah pasti nanti ketemu ya. Oh, ini ternyata buat ini, oh ini ternyata buat ini. Oke, saya share lagi latihannya ini. Bentar, akan saya share screen. Oke, saya ganti halaman lagi, saya tekan Ctrl Enter. Oke, seperti ini ya. Ini masih, oh ya anak-anak, mohon maaf, saya lupa. Kalau memberi garis tengah seperti contoh di atas tadi, ya, seperti contoh di atas tadi, saya blok lagi, layout kolom. Kolom ini ya, kolom ini kan dua ya, ada tiga, ada kiri saja, kanan saja. Ayo Pak Lamaria kasih. Kalau kamu tidak fokus, tidak serius, gak apa-apa, kamu keluar saja ya Mas, gak apa-apa Mas, keluar saja daripada nanti mengaruhi teman yang lain ya Mas, silakan. Nah, karena ini saya anggap ini adalah kesempatan yang baik, dan ini digunakan kamu insya Allah seumur hidup. Kalau kamu mengabaikan tentang ini, silakan, tidak apa-apa, tidak usah ikut, tidak apa-apa ya. Nah, saya lanjutkan. Ini ada line between, batas tengah. Nah, ini diklik, maka nanti ada garis tengahnya di sini, muncul garis tengah seperti ini ya. Nah, ini buat kolom setoran. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya untuk halaman berikutnya ini. Oke, ini membuat rumus seperti matematika, rumus matematika, menu insert. Nah, kemudian equation di sini. Ini ada equation. Diklik equationnya. Ada pilihannya nanti. Apa pakai ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini tinggal diklik diedit. Ini kan. Nah, Pak, kalau mau cari Pak bukan seperti ini Pak ya, kalau misalkan bukan pangkat 2 ini ya kan, ini kan pangkat 2, berarti harus diturunkan, dirubah posisinya. Nah, ya kan, caranya bagaimana? Mau posisinya di blok. Nah, ini ada aturannya, mau diletakkan di mana, function, script, seharusnya dia di bawah. Mana bawah? Bawah ini, bawah. Nah, ya kan, ini saya hapus. Oke, bentar, saya delete. Nah, harusnya itu adalah ini posisi di bawah ini kan, atau pakai yang ini contohnya scriptnya, nah, atau yang ini ya kan. Oke, saya pilih ini. Nah, berarti kemudian di sini angka 2, ini 1, begitu ya. Ini sekilas tentang rumus matematika. Jadi letaknya di mana? Insert function. Oke, itu ya. Berikutnya menyisipkan gambar, anak-anak. Ini juga menyisipkan gambar, ini yang sering dilakukan, tetapi perlu dan wajib saya sampaikan ya, karena ini sudah banyak yang mempraktekkan seperti ini. Menambahkan gambar di tengah-tengah sini. Oke, menu letakkan di mana kursornya, menu insert picture. Ini saya kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi karena ada beberapa yang siswa tanya. Misalkan ini saya klik gambarnya. Oke, nah ini adapter ya.
Nah, seperti ini gambar insert picture. Oke. Insert picture ini bisa diatur posisinya di balik tulisan atau di depan tulisan. Diklik, saya klik gambarnya, kemudian wrap text. Nah, behind text ini, jadi gambar ini posisinya di belakang tulisan ya. Saya pilih lagi wrap text. In front berarti di atasnya tulisan. Nah, tulisan ini tertutup ya kan. Nah, ya kan, tertutup. Ini berarti in front text. Kalau yang behind ini di belakang teks, kalau in front di depannya teks. Oke. Nah, biasanya itu harusnya teks itu tetap terlihat. Bagaimana? Ya dipilih top atau top and bottom. Ini biasanya. Jadi posisinya itu dia top and bottom, di atasnya atau di bawahnya teks. Nah, seperti ini ya. Kalau mengelilingi bagaimana Pak mengelilingi? Nah, saya perkecil dulu gambarnya. Nanti gambar ini akan mengelilingi menu format ya, kemudian wrap text, stroke, laptop. Nah, gambar ini mengelilingi teks. Nah, ya kan? Tidak menutup. Nah, ini juga yang sering digunakan. Biasanya di majalah atau di koran. Gitu ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi materi yang berikutnya. Oke, ini sudah membuat kolom tabel. Membuat tabel ya, anak-anak kemarin sudah saya sampaikan. Membuat tabel ini adalah kolom. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kolom. 1 secara vertikal ya, 2. Bentar, akan saya share lagi contoh dari sebuah tabel ini. Oke. Nah, ini sebuah tabel. Ini tabel 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Baris mulai atas 1, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 baris. Ya, jadi cara membuatnya, mengatur lebar sempitnya kolom bisa. Nah, kalau membuat ada beberapa baris, beberapa kolom yang dijadikan satu. Ini sebetulnya ada 1, 2, 3, 4 kolom ya. IPA ini ada 4 kolom. IPA ini sebetulnya ada 4 kolom, ditulis di sini IPA. Kemudian di blok 4 kolom ini, 4 kolom ini di blok, kemudian dipilih apa? Merge cell menjadi satu, ya kan? Ya, menjadi satu. Nah, ini adalah membuat tabel. Kemudian lagi ada namanya word art. Oke, saya buat word art. Biasanya di judul ya, ditambahkan word art. Bentar, saya sedikit lagi ini yang insya Allah tema yang terakhir. Bentar, saya buka lagi Microsoft Word-nya. Oke, menyisipkan word art, insert word art. Ini ya word art. Nah, ditulis di sini. Ini bisa membuat judul, bisa membuat teks tambahan yang lebih arsitek ya, istilahnya seperti itu ya. Kulturnya lebih bagus. Nah, bisa diletakkan judulnya. Misalkan ini. Saya beri judul misalkan tentang santet. Ini kan naskahnya judulnya santet. Kebetulan saya ambil ini ya. Nah, judul ini biar lebih menarik. Kalau menggunakan teks biasa seperti ini kurang bagus, tapi bisa menggunakan ini. Nah, ini lebih bagus, dia itu bisa dibuat model lengkung, melingkar dan seterusnya. Nah, coba dilihat menu formatnya.
Saya klik ini menu format. Nah, wrap text-nya itu bisa diatur. Bentar. Bentar ya. Nah, ini kotaknya seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Kemudian letaknya bisa dibuat ini melengkung seperti ini. Nah, ini letaknya di sini, shadow ini. Nah, jadi saya undo. Nah, di shadow, kemudian transformer. Nah, buat seperti ini. Saya buat stempel pakai ini. Ya, nah, sudah langsung seperti ini. Nah, ini adalah fasilitas namanya WhatsApp. Ya, di menu insert, kemudian WhatsApp tadi. Bisa juga dibuat bayangan. Nah, menu format, shadow, ditambahkan shadow. Nah, bisa dibuat seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah WhatsApp. Oke, jadi buat sampel mau buat apa bisa pakai ini. Gitu ya. Oke. Saya kira itu anak-anakku masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 5 menit atau 10 menit untuk tanya jawab ya. Saya share dulu absennya. Oke, bentar. Bisa dilihat ini di kolom chat. Oke, silakan, sudah saya share link absennya. Anak-anak yang sudah bergabung bisa dibuka di kolom chat. Anak-anakku yang mau bertanya silakan, saya beri waktu 5-10 menit. Oke. Halo. Di situ kalau mau tanya langsung, di situ ada fitur angkat tangan ya. Di aplikasi Google Meet kalian ada fitur angkat tangan ya. Itu berarti kalian kalau di kelas itu mau tanya atau mau interupsi, maka harus mengacungkan tangan. Di sini juga ada fitur angkat tangan. Ya, silakan. Atau mau ketik di kolom chat, silahkan anak-anak. Mikrofonnya mati, Pak. Ya, kalau mau ya silakan, bagi yang mau tanya di kolom chat monggo silakan, atau mau yang bertanya langsung silakan. Ada yang angkat tangan? Nggak ada? Halo, nggak ada pertanyaan ya? Oke. Ya oke, anak-anak begini ya. Anak-anakku nanti setelah kegiatan video conference ini bisa kalian buka rekaman di YouTube saya, kemudian nanti dipraktekkan. Tetap dilatih ya, pesan saya tetap dilatih. Ingat ya, ini tidak bisa keterampilan mengelola aplikasi dokumen kalau kalian tidak melatih diri kalian. Jadi kalian harus tetap melatih, ya kan. Insya Allah nanti kalau fasilitas sudah ada, kita mencoba nanti anak-anak bisa praktek di sekolah. Nah, tetapi waktu terkendala, mungkin keadaannya juga seperti ini, situasinya tidak memungkinkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kevin Ananta. Pak, kalau WPS nggak begitu lega? Betul anak-anak, ya saya jawab ya. Untuk Ananda, Kevin Ananta, memang WPS itu terbatas.
Jadi aplikasi yang ada di Android sekali lagi itu memang terbatas. Tetapi kalau kalian membuka Google Drive, membuka menu Google, di situ ada Google Dokumen. Ya, itu aplikasi yang disediakan oleh Google tetapi gratis dan online. Jadi mengerjakannya tidak perlu menginstal, ya. Dan itu bisa dikolaborasikan. Begitu ya. Anak-anakku nanti siap bisa mengerjakan dokumen. Misalkan saya membuat naskah tadi, itu bisa dikolaborasikan. Artinya apa? Artinya Google Dokumen itu mengerjakan dokumen bisa bareng-bareng dengan teman yang lain. Misalkan saya bab 1, nanti di halaman 2, bab 2 nanti si B nanti yang melanjutkan. Itu namanya kolaborasi. Jadi satu tugas bisa dikerjakan bersama-sama. Itu kelebihan kalau aplikasi menggunakan online. Contohnya apa? Aplikasi dokumen Google Dokumen itu bisa juga Office 365 ya, bisa juga 365 Office 365. Oke ya, itu tadi saya menjawab dari anak-anak ya. Yang WPS memang tidak lengkap, tetapi coba nanti Microsoft Microsoft Office yang versi Microsoftnya ya, dicoba anak-anak. Tidak semuanya bisa untuk support dengan handphonenya atau smartphone-nya, tapi anak-anak nanti bisa mencoba gabung, mencoba mempelajari itu. Oke, cukup ya. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore hari ini bisa dipahami oleh semuanya, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa anak-anakku tetap belajar. Mungkin yang tidak punya laptop tapi saudaranya punya, yang tidak punya laptop mungkin ayahnya punya, mungkin dicoba ya. Tetap itu harus kamu lakukan ya, karena ini adalah bekal untuk kalian di masa yang akan datang ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah bergabung, yang super hebat, yang saya banggakan. Terima kasih sekali lagi yang semangat untuk mengikuti video konferensi pada sore hari ini. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.